Ya, halo guys, kembali lagi bersama Ayu di YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance ya. Jadi kalau udah saya pakai jas ini, teman-teman udah bisa ketebak ya. Pasti ngebahas tentang insurance ya. Nah, tema kali ini adalah keuangan keluarga David Ozora ya terselamatkan oleh Black Heart ya, kartu Black Heart. Ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut aja ya guys. Saya nggak pernah bisa membayangkan kalau saya nggak punya asuransi. Itu salah satu kalimat ungkapan ayah David Ozora. Ya. Awal tahun 2023, Indonesia dikejutkan dengan kasus kekerasan yang memakan korban bernama David Ozora. Pada kasus ini, ia sampai harus mendapatkan penanganan secara khusus karena mengalami diffuse axonal injury stadium 2. Ya. Nah, perlu diketahui ya, diffuse axonal injury adalah jenis cedera otak traumatis yang terjadi akibat gaya akselerasi atau deselerasi mendadak yang diberikan pada otak. Ini merupakan kondisi yang serius dan berpotensi mengancam jiwa, yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada serat saraf otak yang dikenal sebagai akson, guys. Jadi, kalau gegar otak kan teman-teman pernah dengar ya, gegar otak. Nah, gegar otak itu karena benturan ya. Jadi sehingga ada getaran, mengalami getaran di otak. Nah, itu gegar otak. Tapi ini diffuse axonal injury. Jadi dia mengalami pergeseran, teman-teman. Mengalami perputaran atau bergeser pada posisi awal. Itu. Kebayangkan teman-teman ya. Ya. Dan yang dialami oleh David Ozora ini, ya, diffuse axonal injury ini udah stadium 2, guys, ya, akibat trauma keras di kepalanya. Gitu. Dalam proses penyembuhannya, David Ozora dibantu dengan hospitalization claim dari asuransi Prudential yang dimilikinya, yaitu Black Heart tadi. Simak lebih lengkap kisah David Ozora melalui cuplikan podcast Ngobras, Ngobrol Asuransi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia berikut ini. Yuk kita saksikan. Kita sudah bersama dengan orang tua alias ayah dari David Ozora, yaitu Mas Jo, Bapak Jonathan Latumahina. Kita boleh halo dulu Mas Jo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik sekali ya. Sedikit flashback, mungkin sahabat asuransi semuanya juga udah pada tahu, udah pada aware banget dengan kasus ini gitu awal tahun 2023 ya Mas Jo ya. Ya, Sekitar Februari. bulan Februari baru awal banget tiba-tiba ada sebuah kasus yang menimpa Mas Jo dan juga keluarga gitu. Bisa kita sebut penganiayaan juga yang akhirnya membuat ada korban terjadi di sini, yaitu David sendiri 17 tahun 38 hari betul kurang lebih koma di rumah sakit ya. Di rumah sakit 58 hari. Oh 58 hari tapi komanya sendiri Komanya sebulan lebih. Ya, koma yang dia sampai bener-bener gak bisa ngapa-ngapain itu 8 hari. Oke. Terus mulai buka mata itu 38 hari. Nah kurang lebih 40 hari kurang 2 hari. Ya. sampai hafal banget gitu ya, karena ini sebuah momen yang tidak pernah disangka, tidak pernah diduga-duga dalam hidup. Tapi sebelum jauh kita mau tanya dulu kabarnya David sekarang, berarti bisa dikatakan baik? Alhamdulillah udah progres. Kalau angka-angkanya itu kan ada 2 terapi ya. Fisioterapi, okupasi. Okupasi itu kognitif. Oke. Kognitif itu tentang memori ya. Kalau memorinya alhamdulillah sudah boleh dibilang hampir 100% ya. Wah. Hampir Alhamdulillah 100%. berarti ya. Kemudian yang motorik fisioterapi itu dasarnya kan kalau fisioterapis itu kan angka ya. Angka orang normal itu 24 menit. Oke. 24 menit untuk Bergerak, beraktivitas seperti ya, itu ya. aktivitas ringan ya, jalan. Jalan, oke. 24 menit nanti akan ada perubahan di heart rate, Oke. detak jantung. Orang normal tuh begitu. Oke. Akan ada perubahan setelah 24 menit berjalan santai sampai dengan galup, lari-lari kecil. Itu di 24 menit.
Kemudian David itu terakhir itu 18 menit. Dari 18 18/24. Wah, sudah. Itu dari 1 menit. Iya bener ya. Dari 1 Kita menit, nyaksiin banget, mungkin juga sahabat asuransi di rumah ada yang ngikutin Mas Jo di Twitter. Thank you banget loh sudah sempat sharing-sharing ke kita gitu ya. Meskipun sedikit-sedikit tapi itu yang kita tunggu-tunggu selalu gitu, notifikasi. Wih, Mas Jo nih mungkin ada kabar terbaru dari yang angkat tangan doang ya waktu itu. Ngangkat tangan agak-agak sulit sampai kita udah bisa lihat berjalan, berarti kurang lebih 18/24 sejauh ini. 18/24. Wah, luar Berapa persen biasa. itu ya? 70% lebih kali ya. Lumayan ya, 70%-an. Semoga kita bisa lebih menemukan angka-angka yang berprogres lagi selalu tentu. Tadi sebelum kita rekaman hari ini, syuting video podcast Ngobras juga, sempat ngobrol-ngobrol di luar barusan ya. Tiap hari masih di fisioterapi. Masih sampai akhir Agustus. Wah, jadwalnya sampai akhir Agustus. Lalu setelah akhir Agustus itu apakah ada pengurangan? Assessment ya. Jadi proses dia itu kan tindakan, kemudian assessment, evaluasi, apakah perlu lagi apa enggak. Nah nanti di akhir Agustus atau awal September baru kita akan tahu tindakannya apa lagi. Tapi penasaran nih ya, mungkin semoga aku doang yang penasaran, tapi harusnya yang di rumah juga. Pengeluaran per bulan, aduh udah mulai ke pundi-pundi itu tadi nih. Untuk David gitu ya, ada sakleknya gak sih kayak ini udah pasti per hari keluar ini, per minggu, per bulan gitu? Ada. Pasti ngitung kan, nah. Pasti ada. Kurang lebihnya mungkin boleh disebutkan atau kisarannya gitu? Kisarannya kayak kemarin misalnya ya untuk home care yang pertama. Ya. Karena kan memang saya kurang-kurangin akhirnya. Oke. Kayak yang pertama itu mahal banget Mbak. Oke. Itu 2 minggu itu 66 juta. Home care aja? Itu sewa kasur, terus EKG kan harus lengkap. Harus lengkap. Terus oksigen konsentrat. Terus perawat 24 jam, terus okupasi, terapis, terus terapi wicara, terus visit dokter, terus fisioterapi, itu segitu. Seminggu? 2 minggu. 2 minggu, sorry, 66 juta. Itu saya hanya kuat 1,5 bulan. Waduh, bisa dihitung sendiri lah ya sahabat asuransi kurang lebihnya berapa gitu. Belum lagi waktu berbulan-bulan di rumah sakit, hampir 2 bulan di rumah sakit. 2 bulan. Iya kan? 2 bulan di rumah sakit. Itu ya untung ada asuransi. Itu dia ya, saya baru mau ngomong gitu. Teman-teman mungkin kalau aku pribadi jujur ya sahabat asuransi, aku belum pernah rawat inap. Kedua orang tua aku juga mungkin belum gitu. Tapi nenek, kakek itu udah pernah tuh ngalamin gitu kan. 2 hari aja biayanya segini. Itu baru 2 hari ya. Gimana kayak David nih udah gak kehitung gitu ya. Untungnya ada asuransi dan akhirnya itu yang menjadi penolong banget ya Mas Jo ya. Sangat. Karena kita kan gak pernah berpikir ya kayak gitu ya. Gak pernah berpikir dalam pikiran terliar aja gak pernah terlintas untuk ini kalau ikut asuransi siapa tahu anak gua besok koma, kan gak ada kayak gitu. Wah gak ada dong, gak ada. Palingan kayak amit-amit banget demam berdarah lah tuh amit-amit gitu. Dan ya. Dan biayanya kan luar biasa ya di rumah sakit itu yang tercover sama asuransi itu 1,4 kalau gak salah. 1,4 M ya? Yang gak tercover 430 sekian stem cell. Oke, baik. Stem cell kan memang belum ini ya, belum bisa di cover. Kemudian kalau yang rawat inap sih agak enteng. Oh gitu. Karena kan oleh asuransi langsung dijamin kan. Jebret. Ya udah kan? cashless gitu kan. Tunjukin kartu udah selesai. Nah ini menarik nih masalah kartu juga gitu ya. Karena cukup viral, banyak spekulasi ya. Kita sempat dengar, mungkin sahabat asuransi yang main Twitter juga sempat baca. Siapa nih yang membiayai biayanya David sebesar ini bla bla bla. Asumsi orang-orang apa sih Mas Jo yang teraneh gitu? Wah, asumsinya yang paling awal tuh wah udah dibayarin sama yang jenguk. Yang jenguk menteri-menteri dan lain-lain. Terus pejabat-pejabat. Terus habis itu karena enggak, kemudian ada lagi isu yang lain. Wah ini dibayarin ini. Terus yang paling bikin saya gedek itu adalah yang ini dibiayai oleh negara. Waduh. Pakai APBN katanya.
Dari mana ya ada orang? Saya juga bingung kok bisa ya. Saya pertamanya cuek aja, tapi kok ini jadi makin viral ya. Heeh. Dan makin ngaco. Dan makin gak karuan gitu kan. Akhirnya perlu klarifikasi itu, kayaknya ya. Akhirnya saya keluarkan foto Jebret. black card itu. Tapi sebelumnya Mas Jo mungkin kalau orang-orang untuk kredit card banyak gitu ya yang tiba-tiba black card. Nah, kalau pemilihan sendiri tiba-tiba aku mau proteksi yang tertinggi deh gitu kan bisa kita bilang untuk asuransi. Nah itu tuh emang udah rencana dari awal ataukah gimana Mas Jo tiba-tiba apalagi untuk anak gitu kan. Biasa kita punya asuransi mungkin gitu ya untuk kepala keluarga dulu biasanya gitu. Ini tiba-tiba untuk keluarga terutama untuk anak apa namanya pemilihan keputusannya tuh seperti apa sih? Jadi gini, saya ini miskin Mbak. Oke, baik. Walaupun di medsos kemarin kaya raya foto di depan Mercy G-Class. Mercy-nya Gus Yakut padahal. Tapi ya amin gitu aja kalau ada yang doain. Wah, Amin. mobilnya lebih keren dari mobilnya Mario Dendi gitu. Wah. Iya bukan mobil gua. Gitu. Iya ya. Dan sekitar tahun 2020 ya. Iya. Itu ada temen agensi ya. Itu menawarkan asuransi ini karena akan begini. Di saat itu kan banyak juga info yang Simpang siur lah ya. yang nggak menyenangkan tentang asuransi yang Oke. tiba-tiba nggak bisa dijaminkan lah, apalah banyak banget lah pokoknya. Dan saya cari tahu ini sebenarnya gimana sih asuransi itu apa aja, dijelasin. Oke. Ada yang perlindungan jiwa, ada yang syariah, ada yang unit link dan lain-lain. Dan saya tertarik unit link kayaknya menarik ini. Bisa diambil ya duitnya? Bisa, katanya gitu kan. Iya. Karena itu kan kayak orang nabung gitu ya. Bener. Bisa. Oh, ya udah karena terus dihitung segini sama anak. Oh, sama anak segini. Oke. Terus saya pikir-pikir, wah ini kayaknya masih bisa tercover lah. Terjangkau, Masih ya. terjangkau, terus ya karena seperti tadi di awal saya ini orang miskin nggak punya warisan kan. Kalau orang zaman dulu tuh kan tenang karena dia kaya. Ya. Nih warisan. Untuk Dan anak. rata-rata biaya terbesar dari entah itu keluarga kaya raya atau keluarga miskin itu kesehatan. Setuju. Apalagi orang kaya makannya ngawur gitu Iya, kan. iya. Sakitnya bermacam-macam. Kemudian saya memutuskan tuh ya udah gabung lah. Oke. Gabung. Dari 2020. Iya, awal Bisa dibilang belum lama ya? Belum. Mas Baru Jo. 4 tahun malah. 4 tahun. Oke. 4 tahun gabung. Kemudian David dan ada satu lagi adiknya namanya Olivia. Iya. Karena masih muda, jadi preminya murah. Nah, Preminya murah. itu dia. Preminya itu kalau boleh dibilang kita nggak usah ngerokok aja sebagai orang tua. Oh, cukup lah tuh. Nggak usah ngerokok aja udah bisa untuk bayar premi untuk anak. Dua Dua. tuh. Oke. 2. Jadi bukan sesuatu ya hidup ini kan memang harus berkorban ya. Masa Iya. buat anak nggak mau tapi masih ngerokok masih oke gitu kan Oke. aneh juga gitu. Heeh. Akhirnya gabung. Nah itu nggak tahu ya ada kejadian dan kejadiannya kita tuh Langsung. punya pikiran kadang yang tadi Mbak bilang ya. Amit-amit demam berdarah. Amit-amit. Ini gitu. udah levelnya udah kalau game tuh ulti. Udah ulti banget. Udah ultinya nih. Oke. Ya akhirnya karena black card inilah yang Menyelamatkan. menyelamatkan. Beneran. Menyelamatkan hampir semua ya. Jadi kalau kita boleh ulang lagi gitu yang di cover oleh asuransi rawat inap selama di rumah sakit Semua. itu semua kecuali si stem cell itu karena memang baru ya. Stem cell kan baru. Dan ternyata David membutuhkan itu Ya. gitu. Waduh, luar biasa. Berarti Terus yang kedua ya reimburse. Ini yang tadi saya bilang, waduh saya kayaknya harus nurunin ini. Karena nganggur. iya pada saat itu. Iya, terus wah ini reimburse kan nggak bisa sekarang kasih terus langsung cair kan nggak bisa. Iya, Banyak ada banget proses. verifikasinya, banyak banget. Benar. Datanya kurang apa-apa gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya tetap bisa muter ya. Itu kan kayak
ngatur cash flow akhirnya. Iya. Akhirnya wah alhamdulillah cair bisa untuk bayar Apa? kemudian fisioterapi selanjutnya. Oke. Yang angkanya akhirnya kan turun. Iya. Yang tadinya 2 minggu 60 juta akhirnya bisa Ditekan? lebih kurang dari setengahnya malah. Terakhir Oh. kemarin 28 juta. 28 juta kurang lebih gitu ya. Jadi 2 minggu. berprogres pelan-pelan. Nah, tapi kalau yang setelahnya ini fisioterapi dan lain-lain itu akhirnya masih di cover asuransi kah atau Saya selalu kirim itunya. Oke. Tagihan-tagihannya. tagihannya? Terus ada juga kemarin sudah cair juga reimburse-nya. Oke. Ya itu buat muter lagi. Oh, Ini kayak oke. bisnis ya. Karena Muter. belajar bisnis pelan-pelan Iya. ya. Karena adalah lanjutan dari tindakan Iya. dan juga sakitnya itu masih berlanjut Masih gitu ya. berlanjut. Masih berlanjut. Maka dari itu masih bisa ada reimburse dan lain-lain. Luar biasa sih. Berarti kalau kita tarik sedikit pertama kali menggunakan asuransi karena percaya teman, bener nggak? Iya dan masuk akal Masuk penjelasannya. akal, iya. Kadang kan penolakan itu kan karena apa sih? Udah hidup susah malah harus bayar ini, bayar itu. Ya itu yang akhirnya oh ini ya ternyata hikmahnya untuk menyiapkan penjaminan untuk anak kita itu kayak gini gitu. Betul, menarik karena mendengar kata Mas Jo juga, aku makan nggak kepikiran warisan ya, Itu bahwa saya dulu awal itu malah. Oh, Saya gitu. gimana? Saya nggak punya apa-apa. nah ini nih Kalau saya menarik. mati anak saya gimana? Kalau asuransi saya mati kan anak saya dapat ada itu ahli waris kan dapat tuh. Betul, apalagi Ya nggak berharap asuransi mati juga jiwa. sih. Jangan dulu dong ya, belum ya, apalagi asuransi jiwa. Jadi menarik sih. Mungkin banyak orang yang cuma tahu, oh kalau kesehatan, kalau rumah sakit. Ternyata ini juga yang perlu diingat nih, bahwa buat orang tua menyiapkan untuk anaknya gitu ya. Mungkin kita nggak dapat privilege yang sebesar itu gitu, tapi tetap nih ada warisan yang bisa nanti akhirnya dijatuhkan kepada anak berupa nanti si asuransi ini gitu ya. Wah keren banget sih. Dan selama ini pasti benefitnya udah banyak banget yang didapatkan dari asuransi. Kalau misalnya boleh memilih gitu ya, kan baru bergabung dari 2020. Menyesal atau enggak? Enggak lah. Enggak ya? Dari awal udah gak nyesel. Dari awal udah gak nyesel. Udah rela gitu loh. Oke gak ngerokok deh. Demi anak kan gitu. Weh. Lagian kalau ikut yang unit link itu kayak nabung. Jadi sehat juga lagi gak Iya. ngerokok. Ya kalau kemarin sih malah sehatnya kalau ngerokok deh kayaknya. Wah pusing gitu soalnya ya. Pusing ya. Ada keinginan mungkin kayak ih tahu gitu gue ikut dari dulu aja nih Iya, gitu. iya. Iya ya. Karena saya ikut kan udah tua tuh. Lumayan. Udah pas pertama masuk tuh udah hampir 40 waktu itu. Wah lumayan nih. Kan lumayan ketat ya tuh ya Iya. untuk gabung itu kan. Tapi alhamdulillah lulus dan ya udah nggak apa-apa lah memang. Itu yang bikin nyesel kenapa nggak dari dulu. Nah. Bayar preminya tuh. Kalau kita udah kepala 3 gitu, wah lumayan Beda, ketara beda yang berasa ya. banget. Makanya nih buat sahabat asuransi mungkin yang masih umur 20-an gitu. Atau umur 30-an. Ya semakin cepat semakin baik lah ya gitu ya. Iya. Lebih cepat lebih baik. Dan juga yang pasti segala asuransi itu yang penting kita tahu manfaatnya apa. Dan kalau bisa dipelajari dulu kayak Iya. Mas Jo tadi gitu. Pasti banyak jenisnya, mungkin Iya. kayak yang lebih cocok dengan profil kesehatannya itu apa gitu kan. Apakah ini buat orang tua? Misalnya nanti kalau mau beliin buat orang tua pasti beda lagi Iya. gitu ya. Atau ini buat anak nanti pasti beda lagi. Banyak jenis asuransinya, jadi semoga dari ngobras hari ini bisa tambah lagi pengetahuan tentang asuransi. Gak salah pilih dan yang pasti lebih cepat lebih baik tuh. Ini udah banyak bukti-bukti nyata dalam hidup Bener. kita gitu ya. Yang juga setuju akan hal ini. Mungkin Mas Jo bisa kasih pesan-pesan nih mungkin ke teman-teman yang kayaknya aduh masih ragu atau belum punya asuransi sama sekali bahkan. Ada yang mau disampaikan? Kalau paling sederhana nih ya, kita tuh kadang memang males untuk menyelami sebuah ini ya diskursus ya. Paling sederhana banget nih. Sekarang kan lagi marak tuh beli motor DP ringan. DP 0 bahkan ya. Ya, DP 0 juga ada. Dan orang seneng untuk kredit.
Kenapa? Karena dijamin nih motor selama masa kredit ini ada asuransinya, kalau hilang diganti. Oke. Motor aja begitu gitu. Wah, Itu buat motor aja loh kayak gitu. buat motor. Masa sih buat keluarga kita nggak mau berkorban? Toh tujuan kita hidup ini kalau berkeluarga adalah untuk memakmurkan anggota keluarga. Iya. Dan yang paling nyata ya karena saya mengalami ya asuransi ini sangat membantu, amat sangat membantu bahkan. Saya nggak pernah bisa membayangkan kalau saya nggak punya asuransi. Iya. Bayar segitu banyak itu, duit kayak gitu aja saya belum pernah lihat tuh. Megangnya belum pernah Nggak, ya Mas ya? Miliar-miliaran loh, itu nggak kebayang. Iya. Dan kerasanya ketika di rumah sakit, bagaimana kita diperlakukan dengan baik, mendapatkan kamar yang terbaik, Iya. mendapatkan tim dokter yang terbaik. Itu kalau nggak ada yang jamin ya nggak bakal ada juga kayak gitu. Oke. Dari kisah nyata yang dialami David Ozora ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa asuransi itu adalah hal yang harus dipersiapkan sejak dini guys, sebelum kebutuhan lain. Karena jika teman-teman nggak siapin dari sekarang, maka kebutuhan lain teman-teman akan tidak terpenuhi akibat dari ketidaksiapan keuangan untuk pengobatan yang begitu besar jika terjadi hal yang disebabkan oleh resiko hidup yang dialami. Karena rata-rata masyarakat, terutama di Indonesia, ya, tidak siap pada saat terjadinya resiko seperti sakit kritis ataupun seperti resiko yang dialami oleh David Ozora. Ya kalau David Ozora sih nggak masalah karena dia sudah ditanggung oleh Black Cat dari Prudential. Lalu bagaimana dengan teman-teman? Nah itu guys. Ya memang hanya saja untuk tindakan stem cell, kenapa belum dijaminkan kan oleh perusahaan asuransi? Karena memang teknologi stem cell merupakan metode pengobatan yang masih tergolong baru ya guys. Itu. Ya. Jadi kepada perusahaan asuransi nih, terutama Prudential, mohon untuk kedepannya tindakan stem cell agar dapat dijaminkan nih guys. Jadi termasuk dalam pengobatan nih. Stem cell adalah sel puncak, ya, adalah jenis sel khusus yang memiliki kemampuan untuk membelah diri secara tak terbatas, ya, unlimited, dan memiliki potensi untuk menghasilkan berbagai jenis sel yang berbeda dalam tubuh. Canggih ya teman-teman ya. Ciri utama sel puncak, ya disebutnya sel puncak, adalah kemampuannya untuk mengalami proses diferensiasi, yaitu berubah menjadi berbagai jenis sel yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu jadi regeneratif sel, teman-teman. Jadi menyembuhkan sel-sel yang rusak, ya, memperbaiki sel-sel yang udah nggak mungkin bisa, yang udah rusaknya parah. Nah, itu dengan teknologi stem cell itu bisa regeneratif lagi. Ya, jadi ada ya biasanya ini buat pengobatan stem cell tuh untuk kecantikan lah, untuk bisa jadi terlihat lebih ceria lagi, bisa terlihat lebih muda lagi. Itu memang betul sih, teman-teman. Ya. Tapi kalau di Indonesia masih tergolong baru ya, hal yang baru. Gitu. Ada dua jenis utama sel puncak atau stem cell ini ya. Sel puncak atau embrionik disebutnya ya. Sel puncak embrionik berasal dari embrio pada tahap awal perkembangan atau biasanya sebelum minggu kelima pada manusia ya. Sel-sel ini memiliki potensi diferensiasi yang paling besar dan dapat menghasilkan hampir semua jenis sel tubuh. Namun, penggunaan sel puncak embrionik melibatkan isu etika dan regulasi yang kompleks, karena pengambilan sel puncak embrionik mengharuskan destruksi embrio. Ya, ini ada dalam keagamaan juga ada yang bertentangan ya katanya, bertentangan dengan yang kepercayaan teman-teman ya. Karena kan orang tuh jadi bisa terlihat muda lagi, yang tadinya kanker, yang tadinya rusak sel-sel tubuhnya bisa normal lagi gitu ya. Itu efek samping dari stem cell ya. Sel puncak somatik adult ya, sel puncak somatik juga dikenal sebagai sel puncak dewasa atau sel puncak jaringan
terdapat di berbagai jaringan dan organ tubuh setelah tahap pengembangan embrio. Meskipun kemampuan diferensiasinya lebih terbatas daripada sel punca embrionik, sel punca somatik masih dapat menghasilkan beberapa jenis sel yang berbeda dalam jaringan di mana mereka ditemukan. Sel punca somatik lebih mudah diakses daripada sel punca embrionik dan tidak melibatkan isu etika yang sama. Ya, mungkin di antara teman-teman juga baru mendengar ya stem cell itu, betul nggak? Stem cell itu apa ya? Stem cell menjadi sangat menarik dalam penelitian dan pengobatan karena potensi mereka untuk digunakan dalam pengobatan regeneratif. Pengobatan regeneratif mencakup upaya untuk menggantikan atau memperbaiki sel atau jaringan organ yang rusak atau terganggu dengan menggunakan sel punca ini. Ini mencakup potensi untuk mengobati berbagai penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan neurodegeneratif, dan lebih banyak lagi. Meskipun demikian, penggunaan sel punca dalam pengobatan masih menjadi bidang penelitian yang berkembang dan masih ada banyak tentangan mekanis, etika, dan regulasi yang harus diatasi sebelum penerapannya menjadi luas dan rutin. Nah, itu guys, teknologi pengobatan stem cell. Semoga menjawab ya guys ya. Nah, terus makin ada yang nanya nih beberapa pengobatan stem cell. Pasti berapa gitu ya harganya untuk pengobatan stem cell. Biar nanti nggak tanya-tanya lagi, saya jelasin ya. Pengobatan stem cell itu kurang lebih 100 jutaan lah guys. Untuk sekali suntik stem cell. Ya kalau 2 kali suntik ya 2 jutaan ya. Ya. Oke guys, jadi gitu ya guys. Jadi mulai sekarang persiapkan perlindungan diri teman-teman dengan berasuransi, terutama asuransi kesehatan, agar suatu saat apabila terjadi resiko hidup atau aset keuangan keluarga teman-teman tetap utuh, tidak tergerus untuk biaya rumah sakit yang sangat mahal. Membeli asuransi adalah sebagian kecil untuk melindungi resiko kerugian keuangan yang sangat besar. Karena dengan menyisihkan uang kecil teman-teman, sudah melindungi aset besar teman-teman. Jadi, ya, keuangan keluarga David Ozora itu terselamatkan oleh Black Card. Black Card itu apa sih? Nah, biar teman-teman nggak bingung, ya, Black Card itu adalah manfaat asuransi kesehatan, ya, manfaat tambahan asuransi kesehatan yang dimiliki oleh David Ozora, ya, di produk Prulink Next Generation. Ya, itu guys. Ya, atau PNG lah kalau itu. Ya, jadi itu namanya PruPrime Healthcare Plus, itu produknya. Oke guys, demikian ya konten singkat dari saya mengenai keuangan keluarga David Ozora terselamatkan oleh Black Card. Sekian dari saya. Seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!